Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa kabar mahasiswa saya? Para mahasiswa teknologi mesin yang selalu kreatif tentunya dan selalu bersemangat ya. Kita hiraukan dulu kondisi pandemi ini ya, tolong dijaga terus semangat belajarnya ya. Meskipun kita baru bisa berdiskusi lewat online, harapan saya semua ini cukup untuk mewakili kita semua bersama dalam menuntut ilmu. Baik, materi akan saya lanjutkan mengenai tentang motor starter. Motor starter itu bentuknya kecil tetapi dia harus bisa menggerakkan yang jauh lebih besar dari bentuknya yang kecil itu. Seperti itu. Jadi semakin besar dayanya semakin mahal tentunya dari harga motor starter itu. Oke, dilihat dari kebutuhannya dulu sekarang. Kegunaan dari motor starter ya, motor bakar oto maupun motor bakar diesel itu tidak bisa dihidupkan dengan tenaga motor itu sendiri. Jadi motor bakar oto dan motor bakar diesel itu dia tidak bisa menyala atau hidup dengan mesin itu sendiri. Maka dibutuhkan motor starter untuk menggerakkan awal atau memutar motor di awalannya. Motor bakar pertama kali sampai tercapai putaran tertentu sampai motor dapat hidup. Nah, starter sebagai penggerak mula untuk menghidupkan motor terdapat beberapa jenis starter. Antara lain, kalau yang kecil itu starter tangan ya, digunakan pada genset itu masih bisa. Kemudian starter kaki, kalau itu untuk sepeda motor ya. Kemudian starter listrik digunakan pada motor dan mobil. Kemudian starter udara bertekanan yang digunakan pada mesin diesel berkapasitas besar seperti mesin diesel kapal induk itu tidak pakai motor starter tapi dia pakai tekanan udara. Oke, kita tinjau dulu kebutuhan dari motor starter, karena motor starter itu harganya juga variatif ya, tergantung dari kemampuan yang dikeluarkan. Tapi hampir tidak mungkin motor bakar oto menggunakan motor starter yang dimiliki oleh mesin diesel ya. Terlalu besar, sehingga yang terlalu besar di dalam motor starter itu tidak baik ya. Kenapa tidak baik? Karena nanti akan terjadi overrunning. Overrunning itu engine-nya sudah hidup, sudah menyala, sudah berputar, tapi motor starter masih ikut menyala. Nah, itu namanya overrunning, kelebihan power. Nah, roda giginya bisa rontok kalau itu terjadi. Jadi yang bagus di dalam motor starter itu yang pas ya. Yang pas bisa mengumpan untuk hidup dan dia langsung mati ketika engine-nya bertransformasi dan berputar. Untuk motor bakar oto ya, itu membutuhkan putaran 60 sampai 90 rpm, rotation per menit. Jadi 1 menit itu dia berotasi 60 sampai 90 kali. Itu sudah cukup. Dari 60 sampai 90 rpm ini fungsinya untuk apa? Yaitu motor oto ini perlu menghisap bahan bakar dan udara yang tercampur dengan baik untuk dimasukkan ke dalam ruang bakar dulu, kemudian baru terjadi ignition atau pengapian. Kemudian yang kedua adalah motor diesel tanpa pompa panas. Maksudnya gimana? Mesin diesel itu ada dua macam ya. Yang satu itu hanya pure menggunakan kompresi untuk melakukan ledakan pembakaran, yang satunya butuh dipanaskan dulu, yang disebut direct injection dan indirect injection. Sistem ini dulu saya pernah sampaikan tipe dan karakteristik dari kedua mesin diesel itu. Nah, kalau tidak pakai pemanas itu butuh putaran yang lebih tinggi, lebih besar, yaitu
mampu memutar 80 sampai 200 rpm. Jadi jangkanya putaran dia lebih lama ya durasinya. Perlu putaran yang cukup supaya temperatur saat bahan bakar yang disemprotkan itu mampu terkompresi dan terbakar oleh kompresi tersebut. Kemudian jika menggunakan pemanas ya, mesin diesel yang menggunakan pemanas, putaran starter cukup di 60 sampai 120 rpm karena sistem pemanas sudah membantu menaikkan temperatur saat solar dikabutkan sehingga mudah terbakar. Seperti itu ya kebutuhannya ya. Dari RPM ya, ditinjau dari RPM-nya dulu. Baik. Kemudian persyaratan dari motor starter ini. Motor starter sebagai penggerak mula harus dapat mengatasi tahanan-tahanan motor. Misalnya, motor starter ini harus mampu melawan tekanan kompresi yang dimiliki oleh engine atau mesin. Kemudian yang kedua, gesekan pada semua bagian yang bergerak. Jadi motor starter harus bisa melawan gesekan dari crankshaft, gesekan dari camshaft, gesekan dari piston terhadap silinder. Banyak sekali gesekan yang harus mampu diputar oleh motor starter tersebut. Kemudian hambatan dari minyak pelumas sewaktu masih dingin, kekentalannya masih tinggi, sehingga oli atau pelumas itu ketika mesin dingin itu viskosnya tinggi. Karena viskos yang tinggi ini dia akan menjadi beban ya, lebih berat untuk diputar. Kemudian pinion harus dapat mengait dan melepas pada roda penerus secara baik. Maksudnya apa? Jadi pada motor starter itu terdapat gear pinion. Gear pinion itu dia akan maju, memutar, kemudian ketika mesin telah hidup maka pinion itu harus mundur sendiri untuk kembali sehingga tidak terjadi overrunning. Overrunning itu maksudnya motor starter yang terus berputar sampai terbakar ya karena diputar oleh mesin. Jadi fungsi motor starter itu hanya di awalan saja, tidak terus-menerus menempel pada putaran mesin. Oke, saat permulaan start, motor starter mempunyai momen putar yang besar dan putaran yang kecil. Itu tergantung dari kebutuhan tadi ya, yang saya tunjukkan tadi di motor bakar Otto dan motor bakar diesel. Motor starter pada umumnya mempunyai bentuk yang kecil tetapi tenaga putarnya besar ya. Dimulai dari 0,1 kW sampai 18 kW. Seperti ini ya, Anda bisa lihat di motor starter itu sekecil itu menggerakkan engine yang sebesar itu. Dia kontaknya di flywheel ya, jadi gear pinionnya itu berkontak langsung dengan flywheelnya, ditenagai oleh baterai atau acu motor starter tersebut. Nah, sifat motor seri ya. Jadi gini, kalau motor starter itu momen puntirnya besar, pasti RPM-nya akan rendah. Tapi jika momen puntirnya putarannya tinggi atau putarannya RPM-nya dia besar atau tinggi, maka momen torsinya dia akan melemah. Seperti itu yang secara global dipahami dari grafik tersebut. Pada saat permulaan start, arus yang mengalir pada motor standar besar sehingga momen putar yang terjadi besar. Sebaliknya, jika motor sudah dapat berputar cepat, maka arus yang mengalir pada motor starter akan menjadi kecil sehingga momen putarnya yang terjadi kecil pula. Seperti itu ya, jadi logikanya torsi besar tidak bisa putaran kencang, tetapi torsi kecil dia akan lebih ringan untuk mencapai putaran yang tinggi. Baik, sekian dulu untuk pemahaman dari motor starter. Jika ada yang masih kurang paham bisa menanyakan di kolom komentar ya. Karena tipe-tipe dari motor starter juga banyak sekali ya. Paling tidak Anda sudah mengerti ya kegunaan dari motor starter itu yang di motor bakar Otto seperti apa, di mesin diesel seperti apa gitu ya, kebutuhannya seperti apa, butuh RPM berapa, torsi berapa.
setidaknya Anda sudah punya gambaran itu dulu. Tinggal nanti dilanjutkan di modul saya untuk memahami secara detail dari bagian-bagian motor starter tersebut. Terima kasih, semoga waktu Anda bermanfaat, sehat selalu, sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.